Saya Neneng Rostikawati. Saya Wazna, dan saya Yayan Sofia. CGP Angkatan 11, kelas 35, Kota Tangerang, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Wazna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, baik. Ibu di sini akan melakukan coaching ya pada hari ini. Oh, betul sekali Ibu, benar. Saya akan melakukan coaching dengan Bu Neneng. Oke, baik. Di sini saya akan menjadi observer ya Bu. Ya, saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah nanti di saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alur kata atau belum? Dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach? Dan bagaimana nih nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu nanti? Jadi jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching nanti, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya Bu. Baik Ibu, silakan Ibu. Oke. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, dalam proses coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu Ibu. Oke Ibu, dari ketiga kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot karena sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, seperti itu. Oke, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikator yang saya inginkan yaitu bagaimana seorang coach itu bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri dan memiliki reaksi atau rencana ke depan yang harus dilaksanakan. Baik, mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching berjalan lancar dan mengingat hal-hal apa yang disampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya Bu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Neneng, apa kabar Bu Neneng? Sehat Bu Neneng? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana dengan Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat, agak flu sedikit aja. Itu lagi cuaca soalnya ya Bu. Iya, perubahan cuaca ini. Bu Neneng, ada apa ini? Tumben ngadu ke saya. Ada hal yang bisa saya bantu Bu Neneng? Ya Bu, tadi saya pikir ini waktunya yang tepatnya. Kebetulan saya lihat Ibu juga lagi tidak ada kegiatan di Korwil. Ya akhirnya saya coba nih hari ini gitu. Iya betul Bu, saya memang lagi ada yang mau saya obrolin sama Ibu. Oh gitu. Kira-kira apa nih tujuan dari pembicaraan kita nih Bu Neneng ini? Silahkan, saya akan mendengarkan keluhan Bu Neneng. Ya sebelumnya saya minta izin ya Bu atas waktunya. Saya ada beberapa hal nih tentang kendala ya, sebetulnya kendala di dalam proses pembelajaran Bu. Jadi saya menghadapi Ibu nih ingin ngobrol, mana tahu nanti saya mendapatkan solusi setelah dalam kegiatan diskusi ini sama Ibu gitu ya. Kendala saya saat pembelajaran Bu, anak-anak itu terkesan monoton gitu, tidak semangat. Jadi kan jadi pembelajarannya itu tidak bermakna gitu Bu.
saya juga melihatnya anak-anak itu tidak happy gitu Bu di kelas itu, diem aja gitu. Jadi saya nggak tahu nih anak paham apa belum gitu. Baik, saya bisa menangkap dari keluhan Bu Neneng ya. Iya, Jadi Bu Neneng merasa pembelajaran di kelas Bu Neneng monoton, anak-anak tidak fokus iya betul. dalam menerima pembelajaran dari Bu Neneng ya. Kira-kira saya ingin tahu dulu nih, pembelajaran seperti apa sih yang Bu Neneng lakukan di kelas sehingga pembelajaran tersebut monoton? Ya, coba ceritakan dulu Bu Neneng. Bu Neneng kira-kira pakai metodenya seperti apa? Kok anak-anak jadi monoton gitu? Ya setelah saya refleksi nih ya Bu, kan hal ini tuh bukan sekali ya, berulang-ulang. Makanya saya refleksi kok anak-anak seperti ini ya, apa yang salah dengan saya gitu. Pas saya refleksi diri, ternyata memang metode yang saya sampaikan dalam pembelajaran itu hanya ceramah gitu Bu. Metodenya hanya ceramah aja gitu, kurang bervariatif gitu Bu. Jadinya itu sih keluhan saya gitu di metodenya, jadi impactnya ya ke anak-anak juga jadi kurang semangat gitu. Oh, jadi Bu Neneng selama ini metode yang digunakan hanya metode ceramah ya? Iya Jadi Bu. anak-anak monoton. Betul Bu. Pantesan saja anak-anak bosen ya Bu Neneng, semangat Iya Bu Bu. Neneng ya. Iya Bu. Ya, kira-kira nih, kan Bu Neneng sudah merefleksikan diri Bu Neneng ya. Kok anak-anak monoton gitu, kok pembelajaran saya monoton, anak-anak tidak bosan lah mendengarkan. Kira-kira nih Bu Neneng kan masalah tersebut tuh masalah yang luar biasa ya kalau menurut saya ya. Karena kan sekarang ini anak-anak itu tahu sendiri ya Bu Neneng ya. Anak-anak maunya selalu ada hal yang baru. Kira-kira agar pembelajaran di kelas Bu Neneng tidak monoton, kira-kira Bu Neneng kan tadi sudah merefleksikan diri nih ya. Iya Bu. Nah kan Bu Neneng juga kelas 5 ada 2 kelas ya. Iya. Kira-kira apa lagi tuh yang akan, langkah apa yang akan Bu Neneng lakukan agar pembelajaran di kelas Bu Neneng tidak monoton? Tadi 1 sudah merefleksikan diri, terus kira-kira apa lagi Bu Neneng? Betul Bu, kita kan di sekolah kita kelas 5 ada 2 rombel nih, saya dengan Bu Ita. Nah kebetulan kalau saya sering ke kamar mandi gitu lewat, Bu Ita lagi pembelajaran, kayaknya seru gitu Bu. Oh, iya. Wah anaknya interaktif. Saya kadang suka ngintip-ngintip belajar apa gitu kan. Saya jadi tertarik gitu, kok kelasnya hidup gitu. Sementara suasana di pembelajaran di kelas saya datar aja gitu, satu arah. Saya gimana ya cara memancing anak-anak biar aktif gitu kan. Nah saya jadi timbul pertanyaan. Nah kebetulan mungkin nanti saya menginginkan kelas yang seperti rekan saya tuh Bu Itra. Jadi tentunya saya sih langkah selanjutnya ingin berkolaborasi gitu Bu ya dengan Bu Ita, minta apa pendapatnya, arahannya, bagaimana sih menciptakan pembelajaran yang interaktif gitu sehingga anak-anak menjadi happy, kemudian menjadi fokus seperti itu. Paling saya nanti selanjutnya itu berkolaborasi dengan Bu Ita. Wah, luar biasa. Saya sangat menghargai sekali ya. Dan saya juga sebagai pimpinan mengucapkan terima kasih nih Bu Neneng sudah merefleksikan pembelajaran dengan baik dan ingin berkolaborasi dengan Bu Ita ya. Iya. Oh iya, memang kebetulan Bu Neneng saya juga belum lama gitu ya, saya telah melakukan supervisi, tapi saya dari luar saja gitu ya, karena saya tidak mau Bu Ita grogi, tidak mau. Jadi saya sengaja lewat di depan kelas Bu Ita. Memang saya perhatikan luar biasa itu kelas Bu Ita, anak-anaknya aktif. Jadi pembelajaran itu sepertinya 2 arah ya Bu Neneng. Jadi siswanya aktif sekali. Bagus sekali kalau memang Bu Neneng ingin melakukan berkolaborasi, bertanya-tanya kepada Bu Ita. Tapi langkah selanjutnya kira-kira Bu Neneng nih, agar rencana Bu Neneng ini ke depan itu bagus sekali ya Bu Neneng, agar teman-teman yang lain yang mengalami kendala sama dengan Bu Neneng bisa meningkatkan kompetensinya nih Bu Neneng. Kira-kira langkah selanjutnya apa lagi nih Bu Neneng, agar rencana Bu Neneng ini terlaksana dengan baik dan pembelajaran di sekolah kita semuanya menjadi aktif, siswa-siswanya aktif. Apalagi menurut Bu Neneng kira-kira? Nah di hari Sabtu itu kita kan
Ya, ada Bu. kegiatan komunitas Ya. belajar. Nah, kira-kira nih dari komunitas belajar ini Bu Neneng ada rencana tidak? Alhamdulillah ya Bu Azna. Tadi saya lihat coachingnya sudah berjalan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan kepada Ibu tentang indikator tercapainya yang diinginkan oleh Bu Azna tadi. Apa saja sih yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tersebut, Bu? Baik Ibu, terkait pertanyaan Ibu tentang indikator yang sudah saya laksanakan tadi, saya mengikuti alur Tirta ya Bu ya, di mana dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tujuan dari pembicaraan tersebut, tujuan yang diajukan oleh coaching. Selain itu juga saya mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Lalu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dari permasalahan tersebut dan tindak lanjut sebagai bentuk tanggung jawab dari apa permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Jadi tujuan yang akan diharapkan agar tercapai gitu Bu. Jadi saya sudah menggunakan alur Tirta. Baik. Menurut saya sebagai observer tadi itu Ibu sudah sangat bagus sekali. Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu Wazna juga sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Jadi tadi sudah sangat baik sekali. Bahkan tadi ada saya lihat dari permasalahan tadi saya lihat Ibu sudah menunjukkan kepada PMM tadi. Iya. Ya jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya sebagai coaching, sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini juga Bu Wazna sudah menerapkan prinsip coaching. Tadi sudah bagus ya Bu, semuanya sudah sesuai dengan alur Tirta. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mengucapkan selamat kepada Bu Wazna. Nah sebelum kita akhiri, ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Nah dari saya yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan apalagi dari yang tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu selain memberikan pertanyaan yang berbobot, Betul. karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu nantinya saya berharap agar coach itu dapat menemukan solusinya sendiri Ibu. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh coach dapat diselesaikan sendiri jadi saya hanya menggali potensi yang ada di dalam diri coach itu agar coach tersebut dapat menemukan sendiri dari permasalahan yang dihadapi oleh coach seperti itu Ibu. Dan saya ingin meningkatkan kompetensi coach ini dengan menggunakan yang tadi saya bilang ya Bu ya, fitur-fitur yang ada di PMM. Oke, luar biasa sekali ya Bu Wazna. Padahal tadi sudah menerapkan alur Tirta, sehingga luar biasa sekali itu Bu. Sudah terlihat sangat ya Bu Wazna itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan. Seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Bu Wazna. Ingin lebih menggali lagi. Jadi terus bertanya. Semoga nanti ke depannya Bu Wazna lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman lagi ya Bu. Oke. Baik Ibu. Oke, kita cukupkan sekian dari saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi untuk akademik.
Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum